adik-adik, kembali lagi bersama KKN Desa Sena 2021. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan desimal, yaitu mengubah pecahan ke bentuk bilangan desimal. Nah, sebelum kita ke materi pembelajaran, ada baiknya kita pahami dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah belajar ini diharapkan adik-adik bisa yang pertama mendeskripsikan bagaimana sih itu bentuk bilangan desimal. Kemudian yang kedua adik-adik bisa mengubah bilangan pecahan ke bentuk bilangan desimal. Oke, langsung kita ke materi ya. Nah, materi pembelajaran kita yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu bilangan desimal. Bilangan desimal adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan desimal yang ditulis menggunakan tanda koma. Ingat ya, terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan desimal yang ditulis menggunakan tanda koma. Nah, contoh bilangan desimal itu seperti 0,5, 1,5, atau 2,5, atau 12,8, atau 10,94, dan masih banyak lagi. Jadi adik-adik bisa lihat bahwa bilangan desimal itu ditulis menggunakan tanda koma di antara angka-angkanya. Bisa dimengerti ya? Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang nilai tempat pada bilangan desimal. Kita ambil contohnya misalnya bilangan desimal 234,567. Cara bacanya 234,567. Nah, 234 ini adalah bilangan bulat, sementara yang di belakang koma yaitu 567 itu adalah pecahan desimal. Nah, kita lihat bagaimana sih nilai tempatnya. Kita jabarkan, angka 2 menempati posisi ratusan, sehingga kita membacanya 200. Kemudian angka 3 menempati posisi puluhan, sehingga kita baca 30. Kemudian angka 4 menempati posisi satuan, sehingga kita baca keseluruhannya adalah 234. Nah, selanjutnya yang di belakang koma itu adalah ada angka 5. Nah, angka 5 ini menempati posisi persepuluhan. Artinya angka 5 ini dibagi 10 atau 5/10. Kemudian angka 6 ini menempati nilai tempat perseratusan. Artinya angka 6 ini dibagi 100, sehingga ditulis 6/100. Kemudian angka 7 menempati posisi perseribuan, sehingga kita tulis 7/1000. Nah, berikutnya kita akan belajar mengenal pecahan desimal. Yang pertama kita lihat, pecahan desimal itu adalah pecahan yang penyebutnya adalah kelipatan 10. Jadi penyebutnya itu bisa 10, bisa 100, bisa 1000, bisa 10.000 atau berapapun bilangan yang lebih besar lagi, tapi tetap kelipatan 10. Nah, kita lihat contoh yang pertama itu ada 5/10. Ditulis 0,5. Kita perhatikan, jika nolnya 1, maka ada satu angka di belakang koma, sehingga ditulis 0,5. Sedangkan contoh berikutnya 6/100. Kita perhatikan ada dua angka 0, maka ditulis dua angka di belakang koma, yaitu 0,06. Sedangkan contoh berikutnya yaitu 7/1000. Perhatikan ada 3 angka 0, maka ditulis 0,007, yaitu ada 3 angka di belakang koma, yaitu 0, 0, dan 7. Jadi, jumlah angka di belakang koma tergantung pada jumlah 0 pada penyebutnya. Jika nolnya 1, maka ada 1 angka di belakang koma. Jika nolnya 2, maka ada 2 angka di belakang koma. Jika nolnya 3, maka ada 3 angka di belakang koma. Demikian juga kita tulis untuk 45/10. Ditulis 4,5, 1 angka di belakang koma, karena nolnya 1. Kemudian 45/100 ditulis 0,45,
ada dua angka di belakang koma, yaitu 4 dan 5. Kenapa? Karena nolnya ada 2. Sedangkan 45 per 1000 ditulis 0,045. Kenapa? Ada 3 angka di belakang koma, karena nolnya ada 3. Jadi 45 per 1000 ditulis 0,045. Bisa dipahami ya adik-adik? Oke, selanjutnya kita ke materi utama kita, yaitu kita akan belajar bagaimana cara mengubah bentuk pecahan ke bentuk bilangan desimal. Nah, yang pertama kita lihat contoh soalnya, yaitu 3/4 sama dengan berapa? Kita akan ubah pecahan 3/4 ini menjadi bentuk bilangan desimal, yaitu tadi bilangan yang ditulis menggunakan tanda koma. Nah, langsung saja kita tarik garis bagi seperti ini, kemudian kita buat 3 dibagi 4 sama dengan berapa? Hasilnya akan kita taruh di atas. Nah, 3 dibagi 4 tentu tidak bisa. Oleh karena itu kita tulis 0. Kemudian kita tulis lagi 0 di bawah. Kita kurangkan, hasilnya 3. 3 dikurang 0, hasilnya 3. Nah, selanjutnya tentu masih tidak bisa 3 dibagi 4. Nah, caranya kita pinjam 0. Kita tulis di samping 3. Sehingga kita dapat 30. Tapi setelah kita tulis 0, kita pinjam 0, maka kita taruh koma di atasnya ini. Jadi 0, nah selanjutnya kita dapat 30. 30 kita bagikan 4. Berapa perkalian 4 yang tidak lebih dari 30? Berapa perkalian 4 yang tidak melebihi 30? Jadi 30 dibagi 4 itu dapat berapa? Nah, kita dapat 7. Kenapa? Karena 7 dikali 4 hasilnya 28. Jadi tidak melebihi 30. Kita kurangkan 30 dikurang 28 sama dengan 2. Nah, sekarang kita bagikan 2 bagi 4. Tentu nggak bisa, karena lebih kecil 2 daripada 4. Nah, caranya kita pinjam lagi 0. Kita tulis 0 sehingga dapat 20. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Kita tulis 5. Kemudian kita kalikan lagi, 5 kali 4 sama dengan 20. Kita tulis 20. Terus kita kurangkan lagi, sehingga hasilnya 0. Karena 20 dikurang 20 hasilnya 0. Jadi kalau sudah 0, maka pekerjaan kita sudah selesai. Jadi 3 dibagi 4 sama dengan 0,75. Nah, kita peroleh. Jadi 3/4 itu sama dengan 0,75. Jadi sudah terjawab soal nomor 1 ya. Nah, kita ke soal nomor 2. Contoh berikutnya. Berapa itu 5/8? 5/8 sama dengan berapa? Ke bilangan desimal ya. Nah, kita lihat penyelesaiannya sama. Kita buat garis bagi, kemudian kita buat 5 dibagi 8. 5 di dalam, 8 di luar. 5 bagi 8 tentu nggak bisa. Karena nggak bisa, kita tulis 0 di atas. Kemudian kita tulis lagi 0 di bawah. Kemudian kita kurangkan. Hasilnya 5 kurang 0, 5. 5 bagi 8 masih nggak bisa. Kita pinjam 0, kita tulis sampingnya. Nah, tadi jika kita pinjam 0, maka kita harus tulis koma di atasnya. Kita pinjam 0, maka kita harus tulis koma di atasnya. Jadi 50 dibagi 8. Nah, berapa 50 dibagi 8? Berapa 8 dikali berapa yang mencukupi 50? Jadi kita dapat hasilnya itu adalah 6. Kenapa? Karena 8 kali 6 itu 48. Kita lihat, kita kalikan lagi, 6 kali 8, 48. Kemudian kita kurangkan. Nah, 50 dikurang 48 hasilnya 2. Nah, sekarang kita punya angka 2. 2 dibagi 8 tentu nggak bisa. Kemudian kita pinjam lagi 0. Tapi tidak perlu menulis tanda koma lagi karena sudah ada tanda koma. Jadi sekali saja, cukup sekali saja. Nah, kita bagikan 20 dibagi 8 dapat berapa? Dapat 2. Kemudian kita kalikan 2 dikali 8 sama dengan 16. Kenapa nggak 3? Karena 8 kali 3 24 kelebihan. Kita nggak boleh lebih dari 20. Jadi kita tulis 2 karena 2 kali 8 sama dengan 16.
kemudian kita kurangkan. 20 dikurang 16 sama dengan 4. Maka selanjutnya kita bagikan 4 bagi 8. Nggak bisa juga, jadi kita pinjam 0. Kita tulis 0 sampingnya, sehingga dapat 40. 40 dibagi 8 bisa, hasilnya adalah 5. Karena 5 dikali 8 sama dengan 40. Jadi kita tulis 5 dikali 8 sama dengan 40. Kemudian kita kurangkan, hasilnya 0. Jadi kita dapat 5 dibagi 8 itu adalah 0,625. Nah, kita dapat. Jadi 5/8 itu sama dengan 0,625. Nah, itu untuk contoh kedua ya. Sekarang kita ke contoh yang ketiga. Kita lihat bagaimana jika pecahannya adalah bentuk pecahan campuran. Ada angka 2 di depannya. Nah, langkah pertama adalah kita ubah terlebih dahulu pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. Masih ingat kan? Kita ubah 2 1/5, kita ubah ke pecahan biasa. Bagaimana caranya? Kita lihat penyebutnya adalah 5, maka kita tulis 5. Kita tulis garis kemudian 5. Kemudian kita kalikan. 2 dikali 5. Kita tulis 2 dikali 5. Angka 2 dikali 5, kemudian tambah 1. 2 kali 5 tambah 1. Kita tulis 2 kali 5 tambah 1. 2 kali 5 sama dengan 10, tambah 1 sama dengan 11. Jadi, sama dengan 11/5. Jadi, pecahan biasa dari 2 1/5 adalah 11/5. Caranya tadi, 2 dikalikan ke 5, hasilnya 10, baru tambah 1. Maka hasilnya 11. 11/5. Sekarang kita bagikan 11 dibagi 5. Ternyata 2 1/5 itu sama dengan 11/5. Selanjutnya 11/5 ini kita bagikan dengan cara pembagian ke bawah seperti contoh tadi yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Kita tarik garis bagi, kemudian tulis 11, kemudian 5. Maka 11 bagi 5 dapat berapa? Dapat 2 ya. 2, kita tulis 2. Kemudian kita kalikan, 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, kita dapat 10, kita kurangkan. 11 dikurang 10 sama dengan 1. Nah, kemudian kita bagikan 1 bagi 5. Tentu nggak bisa, karena 1 lebih kecil daripada 5. Caranya, kita pinjam 0, tapi kita tulis koma di atas. Setiap kita pinjam 0, kita tulis koma di atas. Nah, 10 dibagi 5 sudah bisa, hasilnya 2. Jadi kita kalikan lagi, 2 kali 5 sama dengan 10. Kemudian kita kurangkan lagi, hasilnya 0. Jika sudah 0, maka pekerjaan kita sudah selesai. Jadi, 11 dibagi 5 hasilnya 2,2. Nah, kita dapat simpulkan, jadi 2 1/5 sama dengan 2,2. Jadi kita bisa tulis di sini titik-titik ini adalah 2,2. Nah, seperti itu ya adik-adik. Semoga semua pembelajaran kita tadi dapat dipahami. Jika kurang paham, boleh videonya diulang kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya.